Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, ya. Mungkin supaya tidak mangan terus saya gantian. Mungkin malah dikembangkan saja dari diskusinya dari teman-teman kalau ada masukan, tambahan atau mungkin juga koreksi silakan ya nanti. Ya saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya toh tenang, jujur tenang ya. Aku ya mumpet kok menangkap apa yang disampaikan oleh Mas Agus ini. Susahnya minta kudu toko sih gitu. Toko piton wengi ratus ngombe ra turu ra pokoke ra kabeh. Oke, kita akan memasuki sesi diskusi dan tentu siapapun akan banyak pertanyaan. Next saat diskusi ada sesuatu yang mungkin bisa ditampilkan dulu. Ini Mbak Senja neng di. Saya butuh suaranya Mbak Senja. Masihkah? Masih bertahan di tempat atau sudah pindah ke lain hati? Neng di Mbak Senja. Oh sudah pulang. Oh alah, Mas berarti. Ya serapopo. Oke, siapkan pertanyaan dan sebenarnya ini gini ya, diskusi kita ini pada malam ini bukan untuk bertanya dan menjawab, tetapi mari kita untuk mengungkap kegelisahan kita masing-masing, sehingga nanti akan menjadi bahan. Nantinya akan kami kumpulkan, akan kami himpun menjadi bahan yang akan dijadikan semacam kurikulum rutinan ngaji sejarah selama setahun. Jadi program ngaji sejarah ini adalah program rutin bulanan yang harapannya dari tiap bulan itu ada topik-topik yang lebih spesifik kaitannya dengan keberadaan naskah Diponegoro yang ada di Pekalongan. Nah, karena di sini ada juga hadir tadi salah seorang keturunan dari Laskar Diponegoro yaitu Pak Adib Maulana, monggo mungkin bisa sedikit memberikan apalah mungkin buat menawane Mbah Buyute nate cerita nopo kata niku monggo niki mawon macam mana oh kono oh ya wis aku kene berarti oh ya wis iki karo nah oke. Ayo mbak-mbak jenengan nanti cerita apa sekarang karepe. Biyen kuwi Laskar Diponegoro iki tekan kesasar apa kesangkut ning kali wis ngono ora apa-apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Wakila, keturunan dari Mbah Kiai Murtodo yang beliau itu konon ceritanya pelarian dari Yogyakarta. Terus di Pekalongan, tepatnya di Kenayagan, Kergondang 3 itu beliau mendirikan pesantren yang akhirnya pesantren itu berjalan sampai tahun berapa ya, 80-an itu sudah mulai surut alum, nggak ada santri, dan katanya itu dari pesantren itu yang akhirnya menumbuhkan santri-santri yang dari Cirebon itu salah satunya Mbah Kiai yang akhirnya menjadi menantunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu beliau santri dari Kenayagan itu. Terus juga yang di Lebo itu Mbah Kiai Mahrus Ali itu. Beliau akhirnya setelah dari Kergon melanjutkan pendidikannya itu ke Jawa Timur yang akhirnya menjadi menantu dari pesantren Lirboyo yang saatnya itu Mbah Idris, aslinya dari Kembak itu, Kembak Cirebon. Itu akhirnya menjadi menantunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang akhirnya ada salah paham, beliau nggak mau kembali ke Tubireng, akhirnya waktu haji minta mohon supaya meninggal di sana, tapi akhirnya nggak, beliau kembali ke Kempek, nggak kembali ke Tubireng. Hanya makanya itu sekarang itu di Kempek
dekat kompleknya pondok pesantren punya Kiai Haji Said Akil Sirot di situ. Dan yang saya sayangkan di Kenayagan sendiri itu pesantrennya sampai sekarang ya sudah harus nggak ada akhirnya, menjadi awal aja itu untuk thorikoh itu yang dilanjutkan dengan Ustadz Zahid itu. Dan beliau juga thorikohnya itu kebanyakan yang pengikutnya itu dari Batang, Limpung, ya. Saya rasa demikian guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, itu kapan mulai kok bisa mati loh pondok pesantren ini? Monggo, beri mawon. Nah, jadi memang kapan itu? Tamatnya pondok pesantren jadi sepi tenanan ngono. Itu karena penerusnya itu kan diantaranya ada yang namanya beliau Kiai Agus ya, yang menantunya itu dari Indramayu, yang katanya beliau juga orang Sapore ya. Terus kesininya lagi sampai yang terakhir itu Mbah Dimawati itu juga menantu. Terus diantaranya juga Mbah Kiai Sirat itu menantu, beliau kan asli dari Tegal. Itu yang Mbah Kiai Sirat itu keturunannya diantaranya Mbah Kiai Yusuf gitu ya, sampai Kusni itu sekarang itu situ. Nah itu setelah tahun ya waktu saya kecil itu hanya menjadi tempat kos. Kebanyakan yang kos itu siswa PGA, PGA TS. Kok ngenes Iya. Loh iya loh ya, ini prihatin loh. Kalau pondok pesantren gede, dikelola oleh kiai gede, tiba-tiba merosot sampai entek orang pesantren ini kan, yo. Dan itu wakilah mas ya. Kalau ada tamu pada zaman itu, mulai dari jalan itu, misalkan beliau itu naik sepeda, sudah turun dari situ, nggak berani untuk rawuh ke situ. Itu para tamu itu artinya berkendaraan itu nggak berani. Itu emang nama aturannya atau bukan? Mungkin karena beliau itu. Stop lah ya, nganti arep nemoni kudu nutun kendaraan ini kan sangar. Nah ya nenek saya ini kan orang Tit, asem tenan gini om saya ini. Ketemu ya om Tit orang ya, ngono gitu. Tit, saya dundang siapa ngono gitu. Tit berarti. Oke. Ini menarik sekali kalau kita mulai mencoba masuk ke dalam wilayah Pekalongan sendiri. Ternyata Pekalongan punya sosok Kiai Murtado yang juga punya kebesaran nama besar sampai iso gawe pondok pesantren. Itu tahun piro Ibu kira-kira ngertos dengan tahun berapa mulai didirikan itu? Untuk tahunnya itu saya kurang begitu tahu ya, tapi katanya beliau itu Mbah Kiai Murtado itu eranya sebelum Sayyid Ahmad yang di Hauli Sapura itu, wakilah Habib Ahmad itu, abahnya Habib Ali tadi ya. Itu 1800-an ya. 1820 berarti ya. Ya setelah itu ya kira-kira ya. Aku kurang ngerti ya. Aku di zaman now soalnya. Jadi modern di zaman itu ngopo. Ya, ini bangunan masih utuh atau sudah ada yang masih? Sudah direhab antara tahun ya sebelum 2000 lah, 90 berapa gitu. Dulu kan masih wujudnya itu masih wujud pondok. Untuk yang di sebelahnya itu sekarang di Pamoteka, padahal itu kan ada menaranya itu. Itu menara bawa apa nih? Menara itu ada menaranya. Ada. Kalau ada naik itu ada corongnya pakai seng itu. Oh biar orang tawa soalnya. Jadi asik loh. Aku tekan masalah ya. Mas Dirham sih kasih aku ini ditinggal Dirham kok. Arab ning kono terjebol mangkat dhewe ora. Ya jadi kemana tidak itu hasilnya. Oh iya, ada kitab yang ditinggalkan oleh Mbah Kiai Murtado juga ya, saya itu. Terus saya mulai tahu masalah peninggalan beliau itu. Emang ya kalau nggak ada ini ya. Mana ini ya? Sudah ada semua, tapi kalau pinggir kali itu memang dulu itu pohon-pohonnya, Pak Wasawu, pohon itu banyak itu kata mbak saya itu dulu.
Sumur rumah di sebelah kanan. di sebelah kanan ya, sumur di sebelah kanan. Posisi sumurnya di sebelah kanan. Posisi sumur di sebelah kanan. Ya. Nah, ini saya mulai dong milih sumurnya dia gitu ya. Neng kan berarti wah aku baru lagi. Ini kan informasi itu salah satu turunnya Pak Haji tadi itu sekarang masih hidup. Iya. Kalau nggak salah istrinya Pak Haji Sabina di Gunung Pintu, benar atau tidak? Saya pangkat dua jadi menjadi surya yang Kalungan, aslinya dari Subang. Dia saya pernah ke sana. Saya itu punya Pak Silot, jadi itu apa maksudnya malah saya kurang tahu. Jadi Kalau gini. itu benar itu mungkin bisa dikorek apa bisa. Jadi sebelum Morok kanan. Itu minta fotokopi itu ya. Jadi Laki Murtado itu punya istri dua, yang satu itu punya anak dua namanya Mbah Mas'ud sama siapa itu coba. Yang keduanya itu anaknya kebetulan perempuan semua Pak. oh iya, itu masalahnya ya. Pak Ibu. Pesantren itu kalau anaknya perempuan semua, turunnya ke Manado. Oh, no. Turunnya ke Nantinya kalau Manado. sudah pergi ke Jawa Timur sudah. Saya bahu dia. Anaknya lanang loro itu kecil. Karena perempuan itu ya tata. Nenek bahu kira orang pengasuh kalau pesantren, berarti orang nurunnya apa ya? Nuruni utang gitu ya. Saya ini kalau ben goreng ben nonton fotokopian masa lalu gitu, sembari mengenang masa lalu. Ini yang saya mungkin bisa. Oh, ini. Nah, ini bagiannya Mas Rizky. Laki-laki dari dua laki-laki. Jadi Mbah Yai Murtado itu punya dua istri yang ini yang pertama nih, yang Nyai Rabi'ah ini pertama. Oh, sudah. Rohana Maimuna yang di. Nah ini yang istri pertama beliau itu nurunkin Mbah Yai Mas'ud. Nah Mbah Yai Mas'ud itu keturunnya namanya Haji Abdul Fattah, terus Haja Umi Kalsum, Hamim, terus Ahmad Sirot, ya, Mafia, terus sak piturutnya sampai tekan di sempal nisab dewi. Masalahnya dibaca kita nanan mumet ya mana dia. Nah, oke, siap. Oke, mungkin masukan dari Mas Imad sangat bagus ya. Mungkin konteks tentang hal semacam ini mungkin bisa dilanjut setelah forum ini. Nah, ini tadi sudah ada penuturan dari Pak Adib berkenaan dengan Kiai Murtado, Mbah Kiai Murtado yang menjadi salah satu laskar dari Pangeran Diponegoro yang kemudian punya tilas di Pekalongan. Nah, kira-kira adakah informasi lain yang dari teman-teman yang mungkin bisa memberikan informasi kaitannya dengan keberadaan laskar Diponegoro yang ada di Pekalongan? Monggo, ada? Oh iya, jadi ini, Nick. Nah.